namanya Pak Deddy yang memang menggeluti batik. Kebetulan beliau pensiunan. Jadi alhamdulillah kemarin sudah ketemu langsung oleh Pak Fuji dan mungkin sudah ada pembicaraan itu. Dan untuk teman-teman di Balai, seperti kemarin sudah kami sampaikan nama-namanya Mbak, eh, mungkin nanti ada beberapa juga yang selama ring waktu tersebut ada tugas lain. Jadi tidak full untuk kegiatan syuting ini ya. Jadi bisa ya Mbak ya. Karena memang mereka tidak bisa dibebas tugaskan untuk ini kan sudah ada jadwal yang mereka harus laksanakan terkait dengan tugas-tugas KPSM-an, misalnya menjadi pelatih atau kemudian juga ada pendamping KKN dan lain-lain. Jadi mohon dipahami nanti syukur-syukur schedule jadwal pengambilan gambarnya bisa ditampilkan di sini sehingga teman-teman nanti bisa mengatur jadwalnya. Mungkin itu Pak Deddy, Mbak Ruth, Mas Pampir, Mas Iya, Pak. Pampir, Mas Saleh ya. Nggak tega Ya, saya memanggil Mas Pampir ini. iya Pak, iya. Saya Ya, juga, Pak. dan teman-teman Balai Jogja maupun dari Puslat ASN. Moga selamat eh, membicarakan kegiatan. Semoga semuanya nanti lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Boleh Om Vampir langsung eh, dipaparkan apa aja, perkenalan apa aja yang perlu teman-teman tahu gitu. Ya, Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Jadi terkait dengan kebutuhan syuting kita, ya memang ini kan kemarin ada instruksi dari Pak Puji, kita ada kebutuhan untuk membuat film pendek ya Pak, dalam bentuk drama gitu, yang mengambil latar tentang batik dan ekoprint gitu. Nah, mungkin saya sedikit ceritain latar belakang ceritanya dulu kali ya Pak, biar kita sama-sama memahami sebenarnya ruang ceritanya nih kayak apa yang kita mau sampaikan gitu. Jadi gini, cerita ini mengambil latar latar belakang keluarga di Jogja yang hidup di ibaratnya di perkampungan atau di desa pembatik gitu. Jadi ada satu karakter utama namanya Sari. Sari ini tinggal bersama ibunya dengan ayahnya yang mungkin yang kita ceritakan di sini sudah meninggal di beberapa lama gitu. Nah, si Sari tumbuh di keluarga pembatik, tapi beliau belum punya ketertarikan untuk belajar membatik secara teknis gitu. Nah, sampai satu hari ada kejadian ibunya sakit. Kemudian si Sari ini kita gambarkan sebagai karakter anak kuliah Pak. Jadi yang sedang melanjutkan studinya, yang sedang menyelesaikan studinya gitu. Nah karena keluarganya kan butuh butuh biaya gitu. Ibunya Sari karena sakit, kemudian sudah tidak lagi produktif untuk membuat batik. Nah si Sari di sini harus berusaha untuk keluar dari masalah ekonominya gitu kan. Nah, si Sari ini kemudian di scene pertama digambarkan bahwa si Sari sebenarnya secara karakter sudah ditunjukkan bagaimana dia mau belajar dan mengembangkan batik secara teknis. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan membatik ibunya yang belum selesai, berusaha untuk diselesaikan, tapi dengan apa maksudnya dengan terpatah-patah gitu loh. Ya, memang karena beliau tidak punya ketertarikan teknis secara batik gitu. Nah, di scene pertama ini ketika si Sari sedang belajar, sedang berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan ibunya gitu kan. Karena kan batik ini menjadi sumber ekonomi utama dari keluarganya si Sari gitu. Karena ibunya sakit mau tidak mau Sari harus mencoba menopang gitu loh. Secara tidak langsung dia mencoba untuk keluar dari masalah itu. Tapi kemudian terdengarlah dari ruang sebelah ibunya jatuh jatuh dengan suara gelas pecah di lantai. Si Sari menghampiri ibunya, kemudian
Di situ menjadi trigger utama, ada visual yang menggambarkan apa air kunyit yang ada di gelas itu tumpah membasahi salah satu kain ibunya gitu loh, meninggalkan noda warna kuning. Nah, di sini terjadi dialog antara si Sari dengan ibunya, dan informasi di sini juga sudah disampaikan bahwa kondisi masalah keluarganya akan diceritakan di dalam scene ini. Ya, mulai dari apa namanya, batiknya sudah tidak lagi produktif, kemudian Sari harus menyelesaikan uang kuliah, artinya permasalahan-permasalahan ekonomi sudah digambarkan di dalam scene pertama ini. Artinya ketika informasi itu sudah disampaikan dengan penonton bahwa ada Sari dan ibunya sedang menghadapi masalah keuangan, sedang keluar dari masalah dengan apa namanya, batik gitu. Kemudian di hari selanjutnya, si Sari ini punya teman dekat namanya Siti. Jadi singkat cerita, Siti dan Sari ini sering meluangkan waktu bersama untuk bercerita lah tentang masalah keluarga, masalah kuliah, dan masalah apapun gitu. Nah, kemudian cerita dibawa ke depan balai desa, di mana di situ Sari dan Siti melihat ada terjadi diskusi panas antara beberapa ibu-ibu pembatik senior dengan salah seorang pelatih yang sedang mencoba mengajak ibu-ibu itu untuk bergabung ke pelatihan ekoprint. Disinilah konflik pertama kita munculkan, bahwa ibu-ibu ini menolak. Kemarin saya sudah diskusi mungkin dengan alasan bahwa dengan ada ekoprint dianggap akan mematikan apa namanya, industri batik dan segala macamnya. Nanti kita diskusi lagi Pak Dedi ya terkait itu. Ini sebagai ilustrasi masalah aja sebenarnya. Kemarin saya belum terlalu riset jauh, tapi intinya bahwa ibu-ibu ini karena belum mendapatkan pengetahuan, belum mendapatkan penjelasan yang sehingga dia berkesimpulan bahwa dengan adanya pelatihan ekoprint ini dianggap nanti apa batik mereka yang sudah turun temurun ini ya secara pasaran akan dirusak lah segala macam. Jadi perselisihan di depan balai itu, kemudian itu Sari sudah mulai tertarik gitu loh dengan ekoprint, karena kan di awal diceritakan Sari tidak punya kemampuan teknis membatik yang ribet dan segala macam gitu kan. Nah, akhirnya si ibu-ibu ini pulang, berbondong-bondong pulang, maksudnya tidak ada sekelompok ibu-ibu yang tidak mau ikut pelatihan, tapi ada beberapa ibu-ibu, anak muda dan segala macam yang sudah standby di balai untuk ikut pelatihan. Kemudian Sari bergabung ke dalam latihan tersebut. Di sini sudah ditunjukkan karakter Sari antusias gitu, mau belajar, melihat bahwa apa yang dia udah lihat di awal, ada apa namanya, ada pewarna alami yang kemudian ya bisa dipakai untuk menjadi corak di kain gitu. Disitulah si Sari sudah mulai secara cerita sudah mulai terkait gitu. Nah, kemudian di sini proses pelatihan ya pada umumnya mungkin dari pelatih, dari kepala desa, dari perwakilan apa namanya, perangkat-perangkat pemerintah memberikan pelatihan. Kemudian setelah pelatihan si Sari pulang ke rumah dengan alasan untuk menceritakan maksudnya apa yang dia dapat dari pelatihan hari ini. Kemudian di tengah jalan Sari bertemu dengan ibu-ibu yang tadi nih yang menolak itu. Nah, si Sari ini mendapat ya satu intimidasi bahwa ngapain sih harus ikut kayak gitu, ini kan akan begini. Nah, si Sari tetap berusaha bijak karena dia anak muda yang harus menghadapi orang tua, artinya dia berusaha untuk tenang, tapi dalam hatinya juga ya bergejolak gitu. Nah, si Sari pulang ke rumah cerita sama ibunya, ibunya sangat mendukung dengan kegiatan Sari apa belajar batik seperti itu. Kemudian berlanjut Sari dibiarkan apa bereksperimen membuat ekoprint gitu. Sampai di hari selanjutnya di balai desa itu apa ada bukan semacam pameran ya, semacam kayak apa
unjuk keberhasilan lah dari yang udah diajarkan oleh tim pelatih, kemudian dipamerkan beberapa hasil karya, kemudian karyanya Sari yang menjadi pusat perhatian karena dianggap coraknya menarik, warnanya juga menarik gitu. Nah, sampai pada akhirnya ibu-ibu yang tadi di awal diceritakan menolak, kemudian di scene itu sudah digambarkan bahwa mereka ikut juga berpartisipasi. Artinya ada perubahan yang tadinya menolak, kemudian di satu scene ibu-ibu itu ikut bergabung. Nah, artinya Sari menjadi pusat perhatian. Di situ batik-batik yang sudah dibuat oleh para peserta kemudian dinilai diberikan ya semacam reward lah gitu kan, bahwa batiknya bagus dan segala macam. Nah, sampai ada satu scene Pak Bahdi, ada satu karakter Pak Bahdi di sini sebagai perwakilan dari BUMDes. Jadi Pak Bahdi ini adalah karakter yang mempromosikan, artinya beliau yang mengambil batik-batik industri rumahan yang kemudian dijual, dipasarkan gitu. Nah, si Pak Badi tertarik dengan konsep ekoprint, kemudian coba untuk menawarkan masyarakat untuk coba kita produksi massal, kayaknya peminatnya sudah mulai ada nih gitu. Nah, dari situlah perlahan-perlahan masyarakat sudah selain memproduksi batik secara tradisi juga mencoba mengembangkan inovasi dengan cara ekoprint tadi. Nah, kemudian secara singkat Sari sudah mulai memproduksi, Pak Bahdi sudah mulai mempromosikan, maka terjadilah perubahan ekonomi di situ. Nah, ini cerita sebagai perubahan masalah dari yang tadinya penuh dengan kacauan, kemudian perlahan-lahan menjadi sebuah ilustrasi adegan yang yang penuh dengan spirit lah, yang penuh dengan semangat, digambarkan batik-batik ekoprint ini di jembrengan kayak seperti jemuran di jembreng berjajar, kemudian sosok Sari atau karakter Sari yang akan menutup cerita dengan narasi perubahan positif. Nah, sebenarnya secara cerita gambaran umumnya seperti itu. Jadi nanti mungkin saya juga perlu diskusi dengan Pak Dedi ya, sebagai senior batik. Maksudnya ada beberapa dialog atau ada beberapa adegan yang mungkin kurang akurat, kurang tepat, kita akan ubah sesuai di lapangan. Intinya bahwa kita bukan menggambarkan bahwa keunggulan batik ekoprint ini lebih tinggi daripada batik tradisi, enggak, tapi memang karena pelatihan ini sifatnya adalah untuk memberikan alternatif gitu. Jadi selain ada batik yang memang sudah diproduksi secara tradisi, tapi juga ada batik yang sifatnya inovasi. Tapi itu bukan batik, mungkin itu ekoprint. Nah, sebenarnya tetap kastanya akan lebih tinggi batik secara tradisi gitu. Cuman ini inovasi kan bisa aja terus berkembang gitu. Intinya bahwa si Sari yang tadinya tidak punya kemampuan teknis membatik, kemudian dengan adanya Koprin maka akan dipermudah gitu. Teknisnya mungkin teknis cetak juga atau teknis kurang lebih seperti orang membatik, cuman ini udah lebih mudah gitu kira-kira. Jadi udah secara produksi juga mungkin lebih singkat, lebih ramah lingkungan gitu kan. Mungkin secara cerita kurang lebih seperti itu. Nah, kita butuh karakter-karakter pendukung yang akan mengisi cerita ini ya. Contohnya kayak Sari ini kan dia sebagai tokoh utama yang secara cerita digambarkan adalah orang yang sedang menjalankan kuliah semester 4 yang mau menuju ke semester akhir gitu. Nah, jadi kita butuh karakter Sari sebagai karakter utama, karakter ibunya Sari. Kemudian ada karakter Pak Bahdi sebagai perwakilan dari BUMDes. Kemudian ada warga, ada 3 ibu-ibu yang di scene awal itu menolak. Kemudian ada kepala desa,
Kemudian ada karakter-karakter pendukung lainnya yang memang secara intensitas dialog atau adegan nggak terlalu banyak, tapi penting. Kalau di desa atau di rumah atau di perkampungan pasti ada yang mungkin ibu-ibu lewat atau anak kecil main. Nah, itu sebagai ambience aja supaya menghidupkan dari ruang cerita yang mau kita bangun. Nah, kalau secara teknis kita secara tim itu Sorry Om, mati-mati. tanggal 10 malam ya. Halo, 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 masih kedengeran Mbak? Halo, agak halo, mati-mati Om, mati-mati. ya. Halo, 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 cek. Iya, oke. Ya, ya, ya. Jadi tanggal 11 itu rencananya kita akan ketemu dulu dengan para pemain, karena kebutuhannya kita akan mencari lokasi mana yang makan kita pakai untuk syuting. Terutama adalah rumahnya si Sari. Kedua, balai desa. Ketiga, jalan desa atau jalan perkampungan. Ya kurang lebih set utamanya sih itu sih. Rumah, balai, sama perkampungan lah yang bisa menggambarkan situasi. Nah, kita rencananya itu syuting tanggal 12, 13, 14. Jadi di hari pertama di tanggal 12 itu kan hari Jumat. Jadi paginya kita akan prepare dulu terkait persiapan, karena kalau untuk persiapan 1 hari terus terang memang mepet, karena kita butuh reading dulu kan pendalaman karakter dari setiap orang yang mau kita ajak berperan. Tapi karena memang waktunya sedikit, saya sama tim sudah berdiskusi kayaknya memang harus kita maksimalkan. Jadi kita syuting hari pertama itu di tanggal 13, di tanggal 12, kita akan syuting yang melibatkan banyak orang dulu. Jadi yang melibatkan tim pelatih, yang melibatkan kepala desa, yang melibatkan Pak Puji, yang melibatkan banyak orang lah. Jadi sehingga di hari 13 dan di hari 14 kita tinggal menyelesaikan scene-scene kecil yang secara karakter itu sedikit, mungkin dengan Sari dengan ibunya, Sari dengan warga, Sari dengan Siti. Kalau dari saya sih flow-nya seperti itu. Nanti untuk urutan ibaratnya kita menyebut breakdown ya. Untuk breakdown scene dan breakdown talent dan wardrobe dan segala macamnya hari ini akan saya selesaikan. Nanti akan saya kirim ke grup untuk bisa jadi bahan persiapan teman-teman di Jogja sih. Mungkin itu Mbak, mungkin kita isi aja kan. Iya, oke. Thank you Om Pampir. Mungkin ada Ya. tambahan dari Pak Dedi, Pak, terkait dengan syuting output vokasi desa ini, Pak. Tadi Om Pampir udah ngejelasin bagaimana eh, cerita. Ini izin, apakah suara saya terdengar? Ya terdengar Mbak. Iya, agak nge-freeze di sini, Om. Izin ya, tadi Om Vampir udah ngejelasin gimana alur ceritanya secara umum, habis itu bagaimana penokohan, lalu breakdown scene-nya akan dikirimkan mungkin secepatnya sama Om Vampir. Nah, mungkin dari Pak Dedi kali ya Pak, eh, kira-kira apa aja yang perlu diperhatikan di syuting ini gitu biar memaksimalkan waktu dan tempatnya mungkin gitu Pak. Silakan Pak Dedi. Pak Dedinya nge-freeze ya, Bapak Ibu. Suaranya Ya, silakan Pak. Eh, Masukan, tambahan terkait dengan syuting output video vokasi desa ini Pak. Izin Pak,
speakernya belum di unmute. Ya. Bisa, halo? Ya, Sudah ya? ya Pak. Sudah Pak, sudah. Nah, baik, terima kasih Mbak Ruth dan Om Pampir ya, serta kawan-kawan. Iya Pak, iya Pak. Iya Nah, Pak. ya. Tadi setelah saya simak, saya dengarkan runtun daripada cerita yang disampaikan Om Pampir. Ini saya masih agak nanti saya di situ ngapain gitu loh, sebagai apa? Ya, terima kasih Pak Dedi. Gini, karena kan ini berkaitan dengan teknis Pak. Mungkin Pak Dedi di sini tadinya saya punya punya ide sebagai bumdes Pak ceritanya, sebagai Pak Badi, Pak. ketua Pak Badi. bumdes yang Ya. ya sebagai karakter Pak Bahdi. Di sini ada karakter namanya Pak Bahdi. Kayaknya Pak Dedi bisa berperan sebagai Pak Badi. Pak Bahadi itu ketua BUMDes. Ya, ketua BUMDes ceritanya. Kaitannya dengan EcoPrint bagaimana nih? Ya, jadi Pak Badi ini kan secara cerita yang ikut memasarkan batik-batik sebelumnya, sebelum ada EcoPrint ceritanya kan. Sebelum ada EcoPrint, Pak Badi ini menampung batik-batik dari warga yang dipasarkan, maksudnya dibantu untuk dijual dan segala macamnya gitu. Nah, kemudian dengan adanya EcoPrint, setelah EcoPrint ini dilatih, kemudian Pak Badi tertarik bahwa EcoPrint juga kayaknya perlu dikembangkan nih, perlu kita pasarkan gitu. Kurang lebih gitu sih. Kemudian untuk lokasi BUMDesnya itu. Nah, kalau lokasi BUMDes, saya kan belum tergambar nih secara lokasi titik-titiknya di mana. Nah, kalau BUMDes itu biasanya Mbak Ruth gimana Mbak Ruth ya? Lokasinya BUMDes itu apakah berdekatan dengan balai desa atau gimana? Atau pinjem BUMDes yang sudah ada. Ya, Bagaimana? Mungkin boleh sih. izin Pak, mungkin kayaknya ntar satu hari itu ada tim Vampirnya bakal observasi lingkungan sama tempat. Eh, Mungkin menyesuaikan Vampir kali ya Pak ya. Nah, mungkin opsinya salah satunya itu di workshop atau di rumah Pak Dedi Pak. Jadi biar bisa nge-spotlight, eh, nge apa highlight eh ekoprintnya gitu. Jadi kan ntar Nah, ceritanya Bapak jadi ketua BUMDes gitu. Kalau settingnya bisa disesuaikan lah. oke. Mungkin Om Nah, Vampir kayaknya teknisnya lebih ini, Pak. ini Mbak Ruth. Mungkin Iya, kalau Pak. untuk workshop saya kan enggak ada. Saya tuh bekerja eh pekerjaan rumahan. Ya, hanya memang memproduksi EcoPrint. Nah, sekarang ini juga saya lagi apa kerja nih ya. Produksi ya, Pak. Iya, Iya, Pak. salah satunya juga nih lagi bikin ini nih. Nah, Tobi ya, ya, Pak. iya, bahannya ada juga. Cuma kalau untuk apa workshopnya, bayangan saya kalau workshop kan terlalu ya kalau tempat saya belum memenuhi syarat kalau untuk Ya, Enggak, Pak. Bukan masalah syarat-syaratnya, Pak. Tapi mungkin settingnya ntar Om Vampir yang atau setting. nanti sebelum dulu aja dilihat dulu nanti kalau memang oke ya kalau enggak ya aja cari alternatif tempat lain aja gitu ya. ya. Jadi gini Pak, jadi kan kita ada dua scene yang berhubungan dengan workshop ya. Nah, Pertama pelatihan warga. Pelatihan warga ini settingnya adalah balai desa gitu Mbak Ruth ya. Koreksi kalau salah. Jadi kita untuk pelatihan workshopnya itu ada di balai desa.
Itu nanti mungkin apa namanya proses pembuatan, proses pengajaran itu adanya di balai, Pak Deddy. Nah, kalau untuk BUMDes, BUMDes ini berupa kantor atau berupa apa ya Pak Deddy ya Kalau biasanya ya BUMDes itu sebetulnya kantornya itu, artinya ada Iya, kantornya? kantornya, dia membuat Mhm, produksi. Kalau memang itu produksi mhm, atau berkaitan dengan masyarakat misalnya, masyarakat yang berproduksi, BUMDes. mhm, Dan juga ada juga unit-unit usahanya, misalnya dia mhm, seperti pengolahan sampah, mhm, peternakan misalnya, atau mhm, recycling. Nah, itu kan unit usahanya dan lain sebagainya. Atau dia mengelola apa pasar misalnya. Nah, kalau sekretariatnya itu mungkin ya di bawahnya. Mungkin kalau sekretariatnya di setting di kantor aja di balai mungkin masih bisa. Cuma nanti kalau unit usahanya, nah itu kan harus ke titik usahanya itu kan. iya iya iya. Kalau Maaf Pak Deddy, saya potong. Saya lagi berpikir sebenarnya, karakter Pak Badi ini menjadi karakter penting karena dia menjadi bagian dari BUMDes kan, gitu. Nah, biasanya BUMDes ini kalau ini kan, karena kita, apa, latar ceritanya ini batik, kalau, Bumbat ini biasanya perannya kayak gimana, Pak? Tadi yang sering umpama keluarga A, keluarga B, keluarga C ini memproduksi batik, kemudian batiknya ditaruh di BUMDes, BUMDes yang memasarkan atau tadi gambaran saya seperti itu. Apakah gimana, Pak? ya, Supaya karakter Pak Badi ini menjadi karakter penting dalam membantu perekonomian warga gitu. Mungkin, hmm, Pak. ya. Kalau seperti itu BUMDes yang nampung. Jadi dari masyarakat, misal masyarakat berproduksi seperti batik katakan gitu ya. Ada juga makanan olahan. Nah, itu ditampung oleh BUMDes. Nah, biasanya kalau seperti ini biasanya BUMDes dia punya punya seperti toko gitu ya untuk nampung barang itu. Atau bisa juga di apa? Lewatkan lewat online Ya, gitu ya, 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 oleh BUMDes. ya. Ah, Oke, oke, oke. ya banyak sebetulnya. Artinya BUMDes itu membantu dengan berbagai macam cara pemasaran ya, bisa jadi online, bisa jadi toko offline gitu ya Pak ya kira-kira ya. Kita ingin membantu masyarakat, dia bisa memberikan apa ya Ya. kontribusi ya. Paling produksi di masyarakat itu bisa ditarik oleh BUMDes. Hmm, oke, oke, oke. Kalau bentuk bentuk bantuan seperti bahan baku atau dana itu termasuk nggak Pak? Misalnya bahan baku dari BUMDes katakan, BUMDes Hmm, siapkan kalau kaitan batik atau ekoprint ya, BUMDes siapkan bahan-bahannya misalnya kain, kemudian ya. ada formulanya gitu ya. Kalau di ekoprint itu ada formula, itu memang harus dibeli. Dari Hmm, situ BUMDes bisa menyiapkan. Kalau oke. itu ada tokonya, BUMDes bisa menjual di situ. Atau kalau misalnya kerja sama dengan pengrajin, mungkin BUMDes bisa eh, memberikan gitu ya, meminjamkan atau ya kan gitu ya. Iya, 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 Nah, iya. apa barang yang sudah jadi ekoprint atau batik misalnya. Hmm, oke. Nah, kalau melihat kasusnya Sari sebagai karakter utama yang kita tonjolkan di sini, Pak. Jadi kan si Sari ini kesehariannya ibunya membatik. Nah, karena ibunya sakit, produksi batik dari ibunya nih apa namanya menurun. Ibunya tidak lagi bisa produksi seperti biasa. Mungkin sehari dia bisa mengerjakan satu, tapi karena dia sakit dia tidak bisa mengerjakan. Nah, artinya bahwa ada masalah ekonomi di situ. Nah, kemudian si Sari belajar ekoprint. Nah, ekoprint ini dia butuh peralatan khusus kah atau butuh bahan baku yang sulit atau gimana, Pak? Kalau bahan bakunya itu kan ya jelas kain sama. Kain, betul. Kemudian kalau pewarnanya kita bisa ngambil dari alam, Mhm, daun atau itu pewarnanya bisa nggak beli, mhm, ya, tapi di anu ya di lingkungan. mhm. Ada yang pokoknya bahan baku pewarna bisa dikatakan nggak usah beli, bisa ngambil Iya, gitu ya, iya, iya. bisa memanfaatkan. Tapi itu formulanya itu memang ya harus anu karena nggak bisa dibuat. Itu Oh, beli. formulanya beli.
Ya. Oke. Berarti nanti apa namanya dari BUMDes bisa memberikan formulanya kali ya Pak, gitu ya? Nah, kalau memang Uh, seperti itu, yang misalnya bantuan dari BUMDes katakan gitu ya, 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 ya ya. bantuan formulanya misalnya nanti kembali setelah Ekoprintnya jadi misalnya. Hmm. Jadi Hmm. misalnya dihargai berapa ya tinggal dikurangi harga itu apa harga formulanya itu. Formulanya itu. Kalau boleh tahu harga formulanya berapa duit ya Pak? Macam-macam Mas. Macam-macam. Macam-macam ya? Ya, ada yang sekilo 35.000, ada yang 80.000, Oke. ada yang 20.000. Iya, iya, iya. Nah, di sini Dipakai kan dipakai beberapa kain gitu ya, banyak kain gitu ya. oke. Nah, di sini kan tadi di awal cerita digambarkan kunyit nih Pak. Saya mencoba untuk mengambil trigger gitu bahwa pewarna Kunyit. alami bisa menjadi corak yang bagus ketika apa namanya diaplikasikan ke dalam kain. Nah, Kalau kalau kira-kira Pak untuk mengkaitkan antara kunyit nih Pak bahwa supaya kunyit nggak putus secara cerita nih Pak, gimana Pak? kalau kunyit ya itu masih beli mungkin ya. Oke, oke. Dan juga pewarna kunyit itu kan cepat pudar. Udah. Nah, kalau untuk kain cepat pudar. Jadi kalau yang tahan, pewarna yang tahan, itu ada daun-daunan ya, daun ketapang, Jati. daun daun jati itu nanti untuk cetaknya, daun Oke. daun mangga Daun mangga. itu bisa diambil warnanya. Cuma nah itu ada prosesnya, ada proses pembuatannya. Itu gampang sekali untuk menjadikan warna. Nah kalau daun-daun yang lain seperti jat, daun macam-macam ya, ada jenitri, daun rika, Hmm. ada jarak, itu kan untuk jejak, untuk Iya, iya, nyetak iya. daunnya. Tapi kalau untuk pewarna dasarnya, nah itu yang dua itu, daun ketapang dan daun mangga. Itu kan nggak usah beli itu. Iya, iya, iya. Heeh. Iya, iya. Saya mencoba untuk gimana cerita di awal kunyit ini menjadi trigger nih Pak. Maksudnya kalau memang kira-kira ada bahan pengganti kunyit gitu yang atau kunyit tetap masuk kita masukin ke dalam satu scene sebagai bentuk dari informasi awal bahwa tumbuh-tumbuhan bahan-bahan alami itu bisa menjadi pewarna. Ya. Gitu kali ya Pak ya. Jadi nggak cuma kunyit aja, ada secang, ya, secang, Secang. kayu. Hmm. Kemudian ini golawe, kemudian ada tegeran, banyak sekali. Itu Hmm. bahan-bahan itu memang semuanya dari tanaman, cuman itu Hmm. kita masih keluar uang, masih beli gitu ya. Hmm. Kalau kalian untuk menarik supaya masyarakat katakan si siapa tadi Santi ya, siapa? Sari. Sari itu misalnya kehabisan modal katakan gitu ya, supaya jangan terlalu banyak keluar uang, mungkin ya efektifnya itu apa daun-daun yang gampang dicari tanpa keluar uang. Nah, Ya, seperti itu. ya, ya, ya. Nah, tadi kan kenapa kunyit? Karena mau mengkaitkan antara sakit. Ya mungkin sakitnya si Ibu Sari proses penyembuhannya minum kunyit, gitu kan. Kenapa kunyit ada di dalam kamar? Karena memang lagi Ibunya Sari lagi proses penyembuhan minum kunyit, gitu kan. Itu bisa dimanfaatkan untuk pewarna juga gitu ya. Ya, ya. Tapi nanti proses berjalannya cerita ketika kunyit sudah tidak lagi kita gambarkan secara utuh, menurut saya sih nggak masalah. Tapi itu hanya sebagai trigger utama bahwa bahan tumbuhan kunyit kan bisa ada di dapur nih Pak. Maksudnya nggak Oh iya. perlu waktu khusus, nggak perlu apa namanya beli yang dengan uang banyak gitu. Artinya ada di dapur gitu kan. Nah, nah terus nanti proses pelatihannya nih Pak, karena kan gini, kita juga nggak mungkin secara cerita nggak akan menggambarkan step by stepnya gitu kan. Prosesnya diapain, tapi yang paling utama adalah bahwa bahan yang kita ambil adalah bahan-bahan yang ramah lingkungan, nggak perlu beli mahal, bisa dimanfaatkan dari mana aja. Itu pertama yang paling penting kan. Jadi Ya. yang kedua mungkin saya nggak tahu sih nanti prosesnya saya diskusi sama Pak Deddy. Intinya memang kita nggak perlu menggambarkan detail bagaimana prosesnya dari kain polos sampai akhirnya menjadi sesuatu gitu. Itu terlalu lama gitu. Yang paling penting kan adalah informasinya itu tadi ya bahan-bahannya. Ya. Gitu.
Ya mungkin tadi BUMDes ini kita gambarkan sebagai apa namanya organisasi yang menampung apa kerajinan-kerajinan dari desa untuk dibantu memasarkan gitu. Jadi karakter Pak Bahdi ini adalah sebagai karakter orang yang menjadi bagian penting dari BUMDes. Gitu. Paling itu sih Pak. Nah, nanti kalau terkait workshop di tempat Bapak atau gimana, ya mungkin kita diskusi lagi setelah saya observasi sih. Gitu. Ya mungkin nanti si Sari ada adegan bersama rekan-rekan lainnya apa belajar ekoprint bareng, ya mungkin tempatnya di tempatnya Pak Dedi gitu. Oh ya. Itu kali ya Pak ya? Gitu kan. Ya kalau untuk produk ekoprint produk ya, katakan ya, kalau tempat saya aja ya. Oh ya, apa simulasi gini. Ya. Ya, soalnya kalau dari awal sampai akhir proses pembuatannya itu paling nggak 2 hari itu baru selesai. Ya betul. Artinya itu nggak cuma sebagai ini aja ya Pak, maksudnya kain doang, tapi bisa jadi topi gitu ya Pak? Oh iya, ada topi ya. Oke. Mungkin itu nanti yang akan kita utamakan sebagai informasi, bukan cuma kain doang, tapi bisa diproduksi di dalam bentuk produk-produk lain. Gitu. Itu sih. Terus ya tadi balai desa, berarti di balai desa tetap Mati-mati Om, sorry. Internetnya mati-mati, suaranya jadi terputus-putus. perlu kita karena memang itu menjadi lokasi. Halo Mbak Barut. Iya, yo. Ya, kedengeran ya? Iya, kedengeran. Ya, kalau scene balai desa saya rasa penting, perlu kita gambarkan karena itu tempat pertemuan antara warga desa dengan tim pelatih gitu ya. Iya, kayaknya perlu. Perlu. Itu sih. Paling kalau dari saya itu nanti untuk detail breakdown-nya, maksudnya hari pertama apa, hari kedua apa, nanti akan saya kerjakan hari ini. Ya semoga sore udah bisa saya distribusikan ke tim. Ya. Nanti kalau untuk kebutuhan propertinya sambil paralel aja, karena saya masih meraba-raba nih tentang ekoprint gitu. Jadi sambil diskusi aja. Paling kalau untuk apa namanya yang berhubungan dengan pelatihan ya pasti kita butuh bahan kayak kain, mungkin tadi ada formulanya dan segala macamnya sih. Paling itu sih yang membutuhkan properti banyak. Halo Ya, Om Faber. ya, Yo. ya. Ada lagi Ya, Om yang mau dibahas? ya mungkin itu sih. Nah, karakternya sudah ada atau gimana nih? Ini artisnya udah ngumpul di sini semua nih Om. Oke. Yang jadi ibunya Sari juga udah ada ya? Sudah. Mungkin Bapak Ibu bisa on cam dulu. Karena kenapa eh, dipilih? Jadi karena waktunya mepet kan Bapak Ibu. Jadi untuk mempersingkat waktu dan nanti Om Vampir itu bisa ngeobservasi dan Bapak Ibu ada waktu untuk baca-baca skenarionya, eh, makanya langsung eh, kemarin minta bantu Pak Cahyo, Pak kira-kira yang pas siapa aja nih begitu. Nah, kebetulan dari daftar itu ada Mbak Sinta sebagai sebentar dicek dulu. Bapak Ibu sebentar. Ada Mbak Sinta sebagai Sari. Coba Mbak Sinta on cam.
Mbak Sinta. Ya, Baby. Iya, nih Halo, Mbak halo Mbak Sinta. Sinta. Iya, halo Om Vampir. Iya, iya, iya. Iya. Oh, Mbak Sinta Ada yang jadi Sari ya? Bu Yulia sebagai Ibu Sari. Halo? Ya, Bu Ya, Yulia. halo. Ya, saya Yulia, Pak. Nggih. Tapi Iya, iya. nanti nderek seleksinya, nderek apa ya, ibaratnya dari Mas Saleh, apakah Ya, masuk kriteria atau enggak, sebabnya suara saya nyemeng toh, jadi apakah masuk menjadi enggak gitu. jadi ketawain teman-teman. Iya, iya. Jadi sebenarnya kan antara umur antara Sari sama ibunya ya pengennya agak apa sedikit jauh ya. Nah, Iya. ini mukanya mirip-mirip sih sebenarnya. Usianya Ini sama gitu. Enggak, usianya Mbak sama, Sari Pak. Nggih, saya sama Mbak Sinta ini selisih 2 oh sama bulan. ya. Ya, iya, 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 iya. Lah, apalagi juga itu kan, apa namanya tadi Om Vampir bilang juga, saat itu karakternya kan masih mahasiswa semester 4. Kayaknya Iya, ini iya, udah iya, jauh iya. banget ya. Jauh, jauh banget ya. Jauh banget. Nggih, nderek nanti Eh, diseleksi ulang lagi aja nggak apa-apa, Iya, Dek. diseleksi Monggo, ulang monggo. lagi aja. Nampak iya, iya, mirip, iya, iya, iya. nampak seusia Om itu Iya, sudah iya, nampak iya, kan seusia. iya. Udah 17 tahun semua ya. Iya, 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 iya. Gini, gini. Ya mungkin nanti kita coba ini ya. Saya coba karena kan kalau harus proses nyari lagi takutnya kita nggak kejar secara waktu gitu ya. Yang penting sih karakter Sari dan karakter ibunya nih hidup gitu. Mungkin kalau usianya nggak terlalu jauh kita bisa akalin dengan wardrobe-nya mungkin ya. Mbak Sari mungkin nanti wardrobe-nya yang lebih anak muda banget gitu kan. Dikuncir Lebih 2 gitu ya. ya mungkin ya. Jadi ibunya yang memang pakai pakai biasanya kalau Kebaya ibu gitu ya. ya, kebaya yang ya ibu-ibu lah nanti mungkin secara make up kita kan nggak bawa make up nih Mbak, nggak bawa tim make up. Jadi mungkin nanti bisa kita bantu teman-teman untuk make up sendiri. Ini gimana supaya secara karakter bisa bisa kuat gitu. Mungkin itu sih. Jadi karakter Sari sama karakter ibunya nih ya pengen ya Sari kan sebenarnya anaknya manja gitu kan. Kenapa dia gitu kan. Dia hidup dari keluarga pembatik tapi dia nggak bisa membatik mungkin karena manja atau karena apa gitu kan. Jadi mungkin pembawaannya nanti yang lebih yang ya yang enggak Centil struggle gitu. gitu dong. Kelihatan struggle gitu kan. Tapi kalau merubah karakternya jadi kakak adik udah nggak bisa ya. Tetap harus jadi ibu ya Kak Nah, Yuliani ya. mungkin gini. Mungkin nanti secara karakter bisa aja bahwa mungkin kedua orang tuanya sudah meninggal ceritanya. Kedua Bisa orang di adjust tuanya gitu ya, bisa di apa namanya disesuaikan lagi kali ya. ya mau nggak mau harus kita sesuaikan. Jadi ceritanya antara Sari dengan Mbak Yulia ini adalah kakak adik yang orang tuanya itu mewariskan turun temurun tentang membatik. Usaha batik gitu ya. Udah, cuma Sinta punya pilihan lain. Kalau si Mbak Yulia sebagai kakak tertua dia meneruskan mungkin ya tadi apa warisan ibunya membatik. Cuma Mbak Yulia ini kan sebagai kakak tertua harus membantu apa namanya perekonomian keluarga salah satunya adalah adiknya gitu kan. Ya adiknya punya pilihan lain cuman karena satu saat mereka terjebak dengan situasi ekonomi yang harus berusaha bareng-bareng untuk merubah akhirnya si Mbak Sari ini harus berupaya untuk keluar dari masalah itu. Bisa aja sih sebenarnya dua karakter ini kita munculkan bukan sebagai anak sama ibu tapi kakak sama adik. Mungkin gitu kali ya? Iya, mungkin lebih cocok kayak gitu, Om. Iya Itu gitu. mungkin bisa Mbak Julia dan Mbak Sinta menyebutkan tahun kelahirannya. Ya, iya, iya, iya. Mbak Sari usianya berapa, Mbak? 35. 35. Kalau Mbak Yulia 20. 45, 17 Pak. ya. Nggih, Berapa? 45, Oke. 45. Ya selisih 10 tahun. Nah, ya, oke, oke. Ini sebenarnya ya selisih umur yang umum sih benar. Nggak apa-apa sih. Nanti saya diskusi lagi ke Mbak Ruth sama Pak Puji apakah karakternya bisa kita rubah atau enggak gitu.
Ya harusnya sih bisa sih. Yang penting kan nggak merubah esensi cerita sih. Ya, terus ada Mbak Lut ibu, gitu kira-kira Mbak Lut ya. ya, ya Om, ya Om. Iya, kira-kira gitu ya. Iya, ini masih perkenalan tokoh lagi ya Om ya. Terus ada Ya. Bu Indri sebagai pembatik senior, ada tim vokasi Ibu Amia, Mas Indra, Mas Yudan, dan Mbak Devi. Bapak Ibu izin boleh on cam mungkin biar jadi Om Vampir ini sempat bilang katanya boleh nggak foto selfie biar kelihatan karakter mukanya karena bakal jadi film pendek beneran soalnya gitu Bapak Ibu. Nah ada juga Ya, oke. eh, Ibu Suswi sebagai Siti, Pak Dedi sebagai Pak Badi, dan Pak Debi sebagai Kades. Paling gambarannya itu. Gitu ya Om ya. Mungkin bisa dilihat eh, artis-artis Balai Oke. Jogja nih Om. Ya. Ya, Oke. uh-uh. Hmm. Paling itu aja kali ya Bapak Ibu terkait persiapan syuting film vokasi desanya. Mungkin menurut Bapak Ibu kita perlu reading atau misalnya simulasi secara online gitu. Gimana Om? Boleh mungkin besok kalau memang ada waktu mungkin kita pendalaman karakter sebentar, atau memang kalau tidak ada waktu di tanggal 11 bisa kali ya. Ya, mungkin ntar saya komunikasi sama Pak Cahyo kali ya. Kalau misalnya Balai Jogja lagi sibuk atau enggak gitu. Kalau misalnya ada waktu mungkin besok 1 jam kali ya Om ya kita bikin baca skrip bareng-bareng biar tahu gambarannya gitu ya Om ya. Tapi sebelumnya maaf Mbak Sinta dan Mbak Yulia ini kan karakter utama nih. Kemungkinan akan full day sih Mbak gitu. Maksudnya dia akan setiap hari akan ada syutingnya gitu. Aman kali secara waktu ya? Untuk Mbak Yulia ada tugas mengampu dari Rembang hari apa Mbak? Iya, hari Kamis jam 12, Mbak. Berapa jam? Nah, itu tadi nggak tahu informasi Mbak Lina belum ada ya, Pak. Jadi Mbak Yulia ini mungkin nanti hari Kamis ada kegiatan karena ada tamu dari PKK dari Rembang, mungkin butuh waktu 2 atau 3 jam ini hari Kamis siang. Kalau Kamis pagi mungkin masih free. Oke. Kalau kita kan syuting sebagian besar tuh ada di Sabtu Minggu, artinya secara schedule aman ya? Mungkin di Sabtu Minggu ya. Kalau hari Jumat itu kita mulainya jam 1. Itu Sabtu Minggu sampai malam juga, Om. Aku lihat Enggak. apa namanya? Di ininya kan ada scene malam-malam kayak gitu di rumahnya si Sari Nah, gitu tuh kan. scene malam Itu itu bisa kita gimana? syutingnya di pagi, jadi itu bisa kita akalin sih. Jadi kita nggak syuting Oh, di malam. lightingnya nggak terlalu Iya. terang kayak gitu-gitu ya. Oh, oke. Semuanya Iya, rencana memang kita syuting ya sampai ya jam 5 lah. Gitu. Kita nggak akan sampai malam. start jam pagi. Startnya jam 7 pagi kita udah di lokasi, udah persiapan. Nanti kita mungkin tag jam setengah 8 atau jam 8 gitu. Ya. Mungkin sebenarnya Untuk durasi lokasi syuting mungkin nanti Mas Vampir bisa lihat fasilitas di balai. Di balai itu kan ada rumah-rumah dinas yang bisa disamakan atau diumpamakan menjadi rumah penduduk. Kemudian ada pendopo, bukan pendopo ya. yang apa itu? Yang di kolam apa jenenge Mbak? Gazebo. Oh, di gazebo, Pak, ya. Ada rumah Ada contoh juga juga. itu Jadi ya, Pak Cahyono. Kayak Sri ada Kandi itu kan workshop. juga bisa jadi balai desa ya. Ada workshop batik juga nanti mungkin bisa difungsikan, Oke. dimaksimalkan. Ya. Kalau yang di balai tidak cocok baru nanti keluar. Mungkin itu Mas Vampir. Ya. Ya kalau bisa sih kita secara lokasi memang satu area aja sih biar kita perpindahannya nggak terlalu jauh dan nggak terlalu banyak makan waktu gitu. Sebisa mungkin saya akan manfaatkan area-area yang ada di satu titik itu. Mungkin rumahnya ya di area dekat Balai Desa kalau memang ada gitu kan. Ya nggak maksudnya jangan secara lokasi sih kalau bisa kita nggak bisa pindah jauh sih sebenarnya. Gitu sih Pak Cahyo.
izin Mbak Ruth, Ya Bu. izin Mbak Cahyono, Mbak Om Saleh. Oh, Ya, yang saya Bu Amia yang di tim apa ya namanya? Vokasi. pelatih. Ya, Bu. Ya. Ini kemarin disampaikan Pak Cahyono syutingnya kemungkinan kalau nggak Kamis Jumat maksimal sampai Sabtu. Kebetulan Ya. saya di minggunya nggak bisa. Oke. Itu pertama, apakah memungkinkan. Kemudian yang kedua tadi yang disampaikan Pak Cahyono sebetulnya di Balai Jogja dari setting semuanya ruangan, tempat itu bisa disetting. Ya, Memungkinkan, sangat memungkinkan untuk hal itu dari rumah. Kemudian tadi disampaikan ya, balai desa, kemudian tempat pelatihan itu apakah yang di planningnya Om Saleh itu di tempat pelatihnya di balai desa seperti apa gambarnya, harus ruangan yang besar atau termasuk juga workshop juga bisa juga di balai. Kalau memang harus real semua berarti kan pindah-pindah tempat. Tapi Ya. kalau settingan di balai sangat memungkinkan. Ya. Dan Pak Dedi itu ya pensiunan gawe balai, jadi ya sudah familiar semuanya. Dan kita memang punya workshop kecil ya, memang semua harus dipersiapkan karena lama nggak dipakai. Nah ini Ya. kalau sudah ada gambaran penjelasan jelas dari Om Saleh, mungkin sudah Pak Cahyono dengan tim di Sarpras sudah bisa persiapan. Ya. Lebih efektif waktunya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Amia. Ya, jadi secara kebutuhan set memang yang ada di kepala saya sih saya memanfaatkan seril mungkin sih, seril mungkin kondisi ruangan tempat yang memang biasa itu dilakukan. Tapi yang menjadi catatan kita secara produksi nanti karena kita nanti ada pergerakan kamera, ada blocking, takutnya kalau lokasinya terlalu kecil nanti kita akan sulit, ya kayak gitu sih. Jadi saya akan tetap maksimalkan dengan apa yang ada. Paling nanti kita tinggal ya tambahkan sesuai aja. Katakanlah kalau ruangannya kosong ya mungkin kita taruh kursi, kita taruh ya apapun yang bisa jadi ornamen pendukung supaya ruangannya lebih indah lah, lebih rapi gitu. Paling itu sih. Nah, kalau terkait tadi balai desa gambarannya adalah kalau balai desa mungkin kan ya pasti ada poster karena ada papan tulis umpama ya. Ya semestinya balai yang biasa dipakai untuk kegiatan aja sih Mbak. Nah, paling itu sih. Ya, Om Saleh itu kalau di luar tentang balai desa, kalau di balai kayaknya semua memungkinkan, rumah tinggal ada, maksudnya ya tempat tidur semua misalnya Ya. kakaknya atau ibunya Sari ini dia kayaknya milih jadi kakaknya Mbak Ya. Yulia. Misalnya ditambahkan jemuran, daster dan lain-lain bisa ya Bu ya, biar kelihatan. Bisa. Sangat memungkinkan di balai kalau itu. Terkait Jadi sama kalau balai. misalnya syutingnya di balai itu mungkin di balai desa mungkin juga membutuhkan waktu dan harus izin ke Harus izin, desanya betul ya. itu. Tapi kalau misalnya mau ngesut balai desanya dari luar, kemudian biar kelihatan balai, kemudian syutingnya di pendopo yang ada di balai mungkin lebih leluasa. Ya, bisa. Itu nanti kita coba akalin. Nah, artinya gini Om Saleh, izin. Ya. Artinya gini, ketika real itu pinjam harus real ada balai desa yang memang betul-betul ada. Artinya yang disampaikan Pak Cahyono betul, harus karena ini nanti kan pasti tayang, pasti dipublish, harus izin secara resmi bahwa itu tidak akan ada masalah di kemudian hari. Dan sini juga balai sini juga sangat dekat dengan balai desa, di mana balai ini ada, mungkin bisa lebih memungkinkan jika harus real betul. Oke, makasih. Ya. Boleh Bu. Nanti akan saya kondisikan supaya kita nggak banyak pergerakan di satu titik, kita manfaatin untuk bisa secara lokasi bisa mengakomodir kebutuhan cerita sih. Nah, kemudian yang kedua catatan untuk rumahnya Sari.
Untuk rumahnya Sari sebenarnya di dalam gambaran saya ini rumahnya rumah yang unik sih sebenarnya. Rumah yang bisa jadi ciri khas aja sih. Mungkin dari terasnya atau dari bagian sisi samping gitu. Nanti perkara dalamnya kita syuting di mana itu masih bisa memungkinkan gitu. Tapi kita butuh satu rumah yang nanti secara tampak luarnya tuh rumahnya unik banget nih gitu. Yang dekat-dekat situ aja sih paling. Kalau di Bali ada rumah contoh Tran itu tampakan lebih ngenes kalau nanti bisa untuk syuting. Oke. Ya nanti Apa setelah apa zaman sekarang harus sengenes itu, Mas? enggak, bukan soal ini ya, tapi maksudnya rumahnya nggak mewah, terus juga maksudnya nggak menengah ke bawah, nggak ke bawah gitu, tapi unik gitu, ada nilai artistiknya gitu kan, mungkin dari jendelanya atau gitu, atau dari sisi terasnya gitu, nggak yang digambarin ngenes enggak, itu sih paling. Ada lagi Bapak Ibu? Oh dari saya itu sih Mbak. Nanti selebihnya kita diskusi di grup aja kali ya. Iya, iya Om. Paling itu aja ya Bapak Ibu. Semoga syutingnya berjalan lancar dan prosesnya Amin. eh, semua kendalanya ada solusinya. Mungkin Om Vampir bisa langsung nge-breakdown ya hari pertama Ya, itu scene apa aja, hari kedua scene apa aja, hari ketiga scene apa aja, biar nanti Bapak Ibu yang di Balai Jogja bisa prepare gitu. Eh, ya paling bisa Mbak. itu aja sih ya Bapak Ibu. Satu lagi Mbak, Paca, kemarin saya tanyakan untuk kostumnya biar nanti mereka mempersiapkan. Ya, oh iya, nanti heeh. untuk kostum hari ini juga saya breakdown dulu. Tapi kalau untuk tim pelatih pakai wardrobe-nya adalah wardrobe pelatih aja ya. Wardrobe maksudnya biasa baju yang dipakai untuk Seragam timnas. kali ya, seragam. Ya, Tim pelatih itu yang tim yang 4 orang itu Lokasi. atau mana? Iya, iya, iya. yang 4 orang itu. Iya. Sama izin Om, kira-kira Pak Kapus itu syuting bakal tanggal 12 Tanggal ya? 12 ya 12 ya semuanya yang melibatkan perangkat-perangkat desa yang melibatkan orang banyak itu kita selesaikan di tanggal 12. Ya, Mm-mm. paling itu aja ya Om ya. Ya, Ada ya. lagi Pak Cahyo yang mau ditambahkan kira-kira apa yang perlu diperhatikan dan Ya, dipersiapkan? ya mungkin itu aja nanti kebutuhan-kebutuhan yang tadi dibicarakan, utamanya lokasi dimaksimalkan di balai, Ya Pak. Ya, kemudian pakaian, kemudian kalau hari syuting misalnya Sabtu itu bisa clear semua gitu, gimana kira-kira ya? Ya dipadetin gitu loh maksudnya Om. Dari Ya, pagi nih sampai Eh, selesai. ya, Jadi ya saya coba. Ya mungkin ya nanti saya coba breakdown dulu. Ya ketakutannya adalah cuma nanti nggak maksimal sih sebenarnya. Gitu. Coba saya maksimalin aja nanti untuk hari ya. Berarti kita syutingnya di Jumat sama di Sabtu aja gitu ya. ya karena mungkin nanti hari Minggu ada yang harus ke gereja juga. Iya. Oke. Tapi kalau seandainya hari Minggu itu kita syuting untuk Mbak Sinta dengan Mbak Yulia aja masih aman nggak Mbak Sinta secara waktu? seharian dari pagi hari Enggak. Minggu itu dari pagi. Oh enggak. Ya, jadi Iya hari maksudnya Minggu kalau kita misalnya nanti kan waktu proses produksi itu Jumat Sabtu kan memang dimaksimalin tuh Om. Tapi memang ya. kalau ternyata nanti setelah direview memang butuh dan harus di Minggu memang harus ada tambahan ya kalau saya sih nggak masalah sih. Oh gitu. Ya. Mungkin case Kak Yulia terburuknya mungkin ke adalah gereja ya. Ke gereja pagi ya Kak? Iya. Tapi kalau nanti ya. Sabtunya mungkin nggak terlalu malam, nanti bisa ambil ke gerejanya Sabtu sore. Tapi kalau Sabtunya udah malam, berarti saya harus ke gereja Minggu paginya. Oke. Berarti hari Minggu pagi ke gereja itu selesai jam berapa Mbak Yulia? Paling jam 9, Mas. Oke, berarti kalau kita mulai jam 11 masih aman ya kali ya? Ya.
Ya gitu ya. Nanti kita kondisikan aja lah karena saya belum kebayang nih gimana cara ngebagi waktunya, butuh di breakdown dulu. Ya insya Allah sih bisa lah. Nanti kalau Om Vampir ke Balai Jogja kan kompleknya tuh gede ya. Jadi maksudnya barangkali nanti ternyata semua apa namanya setting-setting tempatnya bisa di satu waktu kan otomatis jadi lebih singkat ya waktunya ya. Betul. Kalau perkara nanti minggu masih butuh nge-shoot apa namanya footage lain yang ada di sekitar balai ya itu apa bisa juga. Cuman barangkali nanti bisa dimaksimalin kan ya. Udah pernah ke Balai Jogja ya? Belum pernah ya? Belum pernah. Oh iya. Mungkin kalau reading juga kalau Zoom gitu bukannya terbatas ya. Maksudnya enaknya mungkin kalau tatap muka nggak sih? Misalnya kayak sehari sebelum kita apa bener-bener take shooting, 1 hari sebelumnya kan Om Vampir dan tim kan udah nyampe Jogja juga tuh. Iya. Boleh. Siap. Berarti tanggal 11 kali ya Om ya? Tanggal 11. Ya, tanggal 11. Jadi Om Vampir. Mungkin ke Om Vampir bisa dikasih video profil balai kan lengkap ada sarpas. Ya boleh foto-fotonya atau videonya biar saya ada gambaran. Ada videonya. Titiknya di sini. Boleh. Kalau ada boleh dikirimin linknya nanti saya lihat. Bisa dibuka di medsosnya Balai atau di YouTube-nya. Oh iya, di YouTube betul. Oke, Balai Jogja ya? Ya, ntar saya kirimin Bu. Nanti sekalian like, subscribe Mas. Siapa nanti saya komen sebanyak-banyaknya Pak. Itu isinya itu bintang-bintang ini juga. Iya. Di video-video itu. Sama sekalian nanti ya Pak tapi seleksi bintangnya di situ bisa. Ya. Oke, mungkin itu sih kalau dari saya. Pak Dedi, izin Pak Dedi nanti kalau saya bertanya-tanya nggak apa-apa ya Pak Dedi ya? Ya nanti mungkin ada beberapa teknis yang saya tanya-tanya ke Pak Dedi terkait ekoprint nggak keberatan ya Pak ya? Oke, kalau dari saya itu aja Mbak. Iya, paling itu ya Bapak Ibu semua. Berarti kita tanggal 11 kali ya readingnya sekalian. Om Vampir mungkin bisa gimana caranya syutingnya bisa efektif efisien lah gitu dan Om Vampir bisa dapat footage yang diinginkan. Paling itu aja, kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak. Maaf kalau semuanya agak tahu bulat digoreng dadakan. Terima kasih untuk Pak Cahyo juga. Nanti tim Om Vampir ini kurang lebih 8 orang Pak bakal di Balai Jogja gitu. Saya sudahi saja ya Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat siang, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih. Saya izin end call ya Bapak Ibu.